tentu keadaannya tidak sama seperti orang-orang Arab. Orang-orang Arab terkadang ada gurunya biasa, ya. Tapi kalau kita nggak bisa. Nah, kalau kita jangankan sama Habib Umar, sama guru kita, bahkan saya dengan paman saya Habib Zain Baharo, karena saya melihat semua santri seperti itu, dan juga itu kebanyakan santri di Jawa dimanapun, ketika melihat gurunya, syekhnya lewat itu berdiri. Kadang-kadang dengar suara motornya, suara mobilnya itu berdiri tanpa tahu di dalamnya ada guru kita apa tidak. Jadi kebiasaan itu terbawa oleh kami sampai kami ditarik. Jadi pada waktu itu kalau nggak salah itu hari Senin selesai daripada ayam musid itu di pagi hari, yaitu mungkin antum masih ingat istilah uat ya. Jadi orang Tarim itu idnya itu bukan seperti kita. Idnya mereka itu yang mereka berkunjung ke sanak keluarga, mereka saling silaturahmi itu kan setelah 6 hari mereka berpuasa ayam musid kan. Itu di hari ayam musid, setelah ayam musid itu Habib Umar masih tidak seramai sekarang. Keadaan di Tarim, keadaan di sekitar Habib Umar tidak seperti sekarang. Nah, dulu tidak ada keramaian di sekitar Habib Umar. Jadi waktu itu saya masih ingat ketika Habib Umar turun dari rumah di pagi hari untuk pergi ke Uwat, itu saya hanya ingin membukakan pintu mobil Habib Umar. Tidak ada keinginan lain selain itu. Jadi dengan niat, ya Allah, saya ini membukakan pintu mobilnya Habib Umar ini, semoga Engkau bukakan rahmat kepada saya. Ya Allah, saya bukakan pintu Habib Umar ini, semoga Engkau bukakan pintu taubat kepada saya. Hanya itu permintaan di hati saya. Gak mungkin saya mau naik mobilnya Habib Umar, iya kan? Nah, jadi ketika turun Habib Umar dan saya bukakan pintu tanpa saya memandang wajah Habib Umar. Kenapa? Karena saya merasungkan sama Habib Umar pada waktu itu. Jadi ketika saya buka pintu mobil Habib Umar masuk, saya tutup lagi, saya diam. Sambil saya tundukkan pandangan saya, ternyata mobil itu nggak gerak. Dan saya melihat ada isyarat dari dalam, itu supir Habib Umar. Yang saat itu supirnya masih namanya Hadi Batohan, memberikan isyarat kepada saya, masuk. Dan di mobil ada Habib Umar, serba salah saya mau masuk apa tidak. Ini pasti Habib Umar yang nyuruh. Tidak mungkin Hadi akan berani nyuruh saya naik mobil Habib Umar, sedangkan Habib Umar masih ada di dalam mobil beliau. Tapi tanpa pikir panjang, ini mungkin perintah daripada guru mulia Habib Umar. Saya patuh, saya naik di belakang. Sampai selesai acara saya pulang. Dan ternyata di malam harinya, saya masih ingat hari Senin, itu saat itu ada jalsa Itsnin. Saya mengadakan jalsa Itsnin. Sebelum jalsa habis maghrib Habib Umar itu, karena jalsa Itsnin kajian tafsir Habib Umar itu kan selepas Isya. Selepas maghribnya Habib Umar itu ada acara di sebuah masjid yang dihadiri oleh sebagian daripada tulab. Saat itu jalsa Itsninnya masih di Suk, masih di depannya Masjid Jami, mungkin antum masih ingat Ustaz ya. Saya nyampe Tarim, jalsa Itsnin udah di belakang Darul Mustafa Habib. Mustafa, ya. Dulu di lapangan Jami dulu. Iya. Waktu itu ketika selepas dari Maulid di sebuah masjid, habis maghrib, Habib Umar akan berangkat ke jalsa Itsnin naik mobil. Seperti biasa, saya bukakan pintu Habib Umar. Kemudian Habib Umar masuk, saya tutup lagi. Dan mobilnya itu sama dengan tadi pagi, nggak jalan, jalannya pelan-pelan gitu. Dan di belakang saya ini banyak santri-santri yang lain yang ingin menghadiri jalsa Itsnin. Kemudian sebagian teman di sebelah saya mengatakan kepada saya, Said, kayaknya Habib Umar tuh pengen antum naik. Saya mengatakan, nggak mungkin Habib Umar. Kemudian saya diam aja. Akhirnya mobil itu jalan. Ternyata keesokan harinya, ketika Habib Umar keesokan harinya ini subuh, ketika beliau keluar dari rumah untuk ngimamin sholat subuh, saya nunggu di luar. Ternyata Habib Umar mengatakan seperti ini kepada saya, kenapa tadi malam kamu tidak naik mobil? Karena saya masih baru dan saya belum terbiasa bicara sama Habib Umar, saya diam saja. Kemudian kata Habib Umar, ya sudah,
mulai sekarang kamu naik mobil. Nah dari situ bermula saya menjadi murofik Habib Umar, ikut jadi khotim Habib Umar, kemana Habib Umar pergi saya ikut. Dari situ permulaannya. Dan di hari yang sama setelah isyrok saya keluar dan saya nunggu Habib Umar di sebelah mobil. Sedangkan Hadi Batuhan ini belum akrab sama saya karena saya ini satu orang Indonesia dan dua karena baru sebulan di rumah Habib Umar. Ternyata Hadi Batuhan ini tanya ke saya, kamu Sayyid? Dia taunya saya Mahdi, Indonesia. Kamu Sayyid? Kata, nanya ke saya. Iya. Kenapa? Saya bilang, tadi malam Habib Umar nanya ke saya, Limadha Al-Hasani hadha ma yatla'? Saya masih ingat kata-kata Hadi Batuhan. Kenapa Al-Hasani? Maksudnya saya tidak ikut naik mobil kita. Kemudian Hadi juga mengulangi nih, daripada apa yang disampaikan Habib Umar tadi subuh. Sudah mulai sekarang kamu kalau ada acara kamu ikut. Jadi ceritanya dari situ. Saya mulai ikut Habib Umar. Tapi yang jelas saya merasakan khidmat. Halo? Ya, halo, jelas Habib. Naam Habib. Jadi saya merasakan keberkahan khidmat saya kepada Habib Umar. Allah lancarkan semuanya. Ya, artinya itu saya merasa bahwasanya itu adalah berkat doa daripada orang tua saya, berkat daripada doa umi saya. Oke. Kurang lebih seperti itu maksudnya. Masya Allah Habib. Habib Mahdi mungkin masih ingat, mungkin sekitar tahun 2015 dan 2016 saya waktu itu jadi ketua pelajar dari Madura di Darul Mustafa. Itu membuat acara juga bersama Habib Mahdi dengan tema yang sama, mengenal lebih dalam tentang Habib Umar. Nah, waktu itu Habib Mahdi juga teman-teman mungkin banyak nggak tahu kalau Habib Mahdi ini juga punya darah Madura. Oke, saya. Ya, Habib Mahdi. Habib Mahdi asalnya Sumeneb kemudian pindah ke Bali, benar Habib? Iya, jadi umi saya itu orang Madura sebab kakek saya Habib Hasan Baharun yang pendiri Dalwa itu kan aslinya Sumeneb. Cuman abah saya dari Kelungkung, Bali. Jadi setelah menikah dengan abah saya, ibu saya pindah ke Bali dan jadi orang Bali. Nah, cuman biasanya kita setiap tahun kita pulang, kita punya rumah di Sumeneb, rumahnya saya punya nenek. Bahkan saya juga pernah tinggal di Sumeneb selama 4 tahun, dan berkat tinggal di Sumeneb saya bisa bahasa Madura. Dan berkat bisa bahasa Madura, saya bisa dakwah juga menggunakan bahasa Madura. Bisa berhubungan dengan orang-orang Madura. Masya Allah. Habib Mahdi tadi Habib Mahdi jelaskan kalau Habib Mahdi bisa berkhidmat dengan Habib Umar, bisa dekat dengan Habib Umar. Ini karena berkah Umi, berkah doa seorang ibu. Habib Mahdi waktu itu pernah juga menceritakan kepada kami bagaimana bakti seorang Habib Umar kepada ibunya, kepada Baba Zahra. Mungkin bisa Habib Mahdi ceritakan lagi. Yang saya ingat sampai sekarang Habib Mahdi menceritakan bahwa Habib Umar ini setiap sore selalu pergi ke rumah ibunya, membuatkan kopi dengan dirinya sendiri, menghidangkan kopi, makan mentumbuk kopinya sendiri. Apakah saya salah dengar atau memang seperti itu Habib? Ya, seperti itu keadaannya. Jadi yang saya ingat sampai sekarang, bagaimana sosok Habib Umar yang super sibuk seperti itu, yang sangat padat jadwalnya setiap sore, setiap hari, bukan setiap minggu, setiap hari. Beliau sempatkan untuk datang ke rumah ibunda beliau. Dan ibunda beliau tinggal bersama kakanda paling tua Habib Umar, yaitu Habib Ali Masyhur yang menjadi mufti Tarim sekarang. Itu setiap hari Habib Umar itu datang ke rumah ibundanya. Kemudian yang lebih mengharukan lagi adalah saat momen Habib Umar membuatkan kopi. Nah, mungkin Gus Ismail mungkin paham juga kan masalah seperti ini. Cuman saya perlu jelaskan biar teman-teman yang lain paham apa sih istimewanya kopi Habib Umar. Ternyata cara pembuatan kopi Habib Umar tidak seperti yang kita bayangkan, kopi instan, enggak. Jadi yang dibikinkan Habib Umar untuk sang ibunda itu adalah dari kopi yang masih ada kulitnya. Jadi Habib Umar masih berupa biji Habib?
masih berupa biji, bahkan masih mentah. Itu sama Habib Umar dikupas kulitnya, ditumbuk, nanti diambilkan seperti tungku, ada pancinya dari itu pun pancinya itu dari tanah liat. Ditumbuk sedemikian rupa sampai berubah jadi serbuk, nanti diseduh sama air panas, air yang mendidih, diberikan kepada ibunya. Jadi saya melihat sebuah pelajaran di mana baktinya seorang Habib Umar yang dengan kehebatan beliau, yang dengan dakwah beliau, dengan kepadatan jadwal beliau, tapi beliau adalah seorang anak Hubabah Zahra. Dan Hubabah Zahra pun masih menganggap Habib Umar tuh anak beliau yang masih lucu dalam pandangannya, yang masih seperti dulu, yang tidak berubah sedikit. Bahkan saya sering mendengar dari luar gimana Habib Umar menghibur ibundanya. Saya masih ingat suara Habib Umar, tawa Habib Umar, dan juga keluarga-keluarga yang lain yang mahrum dengan Hubabah Zahra, gimana mereka berusaha untuk datang untuk sekedar menghibur daripada Hubabah Zahra. Dan yang menjadikan momen spesial adalah di mana keluarga tersebut bisa dengan mudah bersalaman dengan Habib Umar, jumpa dengan Habib Umar, bahkan konsultasi dengan Habib Umar di rumah Hubabah Zahra. Jadi semisal Sayyid Muhammad bin Sumait yang merupakan keponakan Habib Umar, itu dengan mudah beliau bisa mendapati Habib Umar di rumah Hubabah Zahra. Padahal kalau nggak di rumah Hubabah Zahra sulit